Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan segera untuk membahas cuplikan-cuplikan video berita tentang timnas Indonesia yang lagi ramai hari ini. Apa saja yang lagi berseliweran di media sosial, yang lagi menjadi perbincangan netizen, apalagi soal usai U19 menang atas Kamboja, yang dimana kemenangan itu tidak membuat serta-merta membuat netizen atau supporter Indonesia itu puas, tapi ada kritikan-kritikan di sana. Kita akan saksikan videonya dulu ya. Buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Come on. Perdebatan yang seru banget. Di situ Bung Toel ngomong bahwa Pak Erick Thohir sangat memanjakan Sintayong dari segi TC maupun dari segi pemain natural. Udah, kita nggak usah bahas Toel lagi teman-teman. Kita next. Jens Raven ngaku grogi pas doi ngebela timnas Indonesia U19 lawan Filipina di Piala AFF U19 2024 kemarin. Ternyata Jens baru pertama kali main depan banyak penonton. Doi main di menit ke-67 plus nyumbang 1 gol bakal ngegenepin kemenangan skuad Garuda jadi 6-0 atas Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo Rabu kemarin. Tapi Doi bilang lega sih udah bisa nyumbang 1 gol buat skuad Garuda. Nah, biar kata Doi punya pengalaman di level tinggi bersama Dordrecht U21, tapi pertandingannya nggak pernah rame. Ya malum lah ya. Beda ya. Soalnya kelompok usia di Beda situ nggak begitu atmosfer. populer. Nah, gimana nih Mas Jens? Asik nggak main di level? Ya, beda. Jadi teman-teman kita harus paham dulu bahwa beda atmosfer. Ketenangan seorang pemain itu bermain di tengah stadion kosong dan puluhan ribu masyarakat Indonesia menonton, itu beda. Tapi saya percaya ya memang nervous atau gugup itu membuat potensi yang kita punya itu nggak keluar dengan maksimal. Tapi saya percaya dengan banyaknya jam terbang, dengan banyaknya waktu atau menit yang diberikan bermain oleh Coach Indra Safri kepada Jens ini itu bisa membuat groginya hilang dan perlahan-lahan dia akan menemukan performa yang terbaiknya. Saya percaya itu. Di era Sintayong, saya sampaikan juga nih, jujur ini, saya kebetulan di Sintayong kan juga ada di situ. Ya. Saya juga bagian daripada Sintayong. Dari scene itu, kalau menurut saya itulah awal berubah, terutama soal fisik, Oh, fisik. fisik dan skill. Oh, Saya akui fisik, lah. kawan. Kenapa? Jadi dengan selama ini Coach Shin itu betul-betul membawa fisik anak-anak itu setara dengan fisik yang ada di Thailand dan Vietnam. Bahkan mungkin mohon maaf nih, kalau kita bicara sekarang ini ya, bicara SEA Games kemarin, saya tidak beradu mungkin lebih bagusan kita ya. Kalau by data ya, lebih bagusan kita. Artinya dari runningnya, dari larinya anak-anak, dari mobilingnya anak-anak itu lebih bagusan kita. Kalau berdasarkan pertandingan ya, Statistik ya, gitu ya. statistik ya, itu saya lihat itu. Saya Lari per berapa ya kilometer? per detik kan ada itu. Betul, ya. Itu semua teknis lah, itu urusannya coach lah sama apa namanya tim di Berarti berhasil teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini yang miskin taktik maksudnya. katanya. Oke, timnas U19 kita berhasil mengalahkan Kamboja ya dengan skor 0-2 pada lanjutan Piala AFF atau ASEAN Under 19 Championship. Gol dicetak oleh Kadek Arel dan juga Iqbal Gwijangge. Kalian tahu kan dua-duanya ini posisinya apa? Pemain apa? Center back ya, gua kasih tahu center back. Dan kedua pemain ini adalah top skor ya, top skor timnas kita di Piala AFF kali ini. Problemnya di sini ya guys ya, sepanjang pertandingan taktiknya ketebak abis. Pak Sapri, ini bukan 2013 ya, ini bukan Piala AFF U19 2013, sepak bola berkembang. Sepanjang pertandingan, taktiknya cuma satu. Tembak bola ke sayap, lari, kejar, cari cutback, itu doang. Lawan Kamboja kita baru bisa cetak gol di menit ke-71, itu pun corner. Gol kedua 87, itu pun corner juga. Jadi dari open play, nihil. Rotasi, apanya yang rotasi? Starting line up lawan Kamboja tidak ada pergantian, sama persis sama waktu lawan Filipina, ya. Ini aduh, strikernya pun Jens Raven pun masih dicadangkan, Welber Jardim pun dicadangkan juga, tapi Welber masuk di menit keberapa tuh? 30-an udah masuk. Karena ya begini. Arkan Kakak ini bagus, benar, pemainnya potensial, gue akuin. Tinggi badannya juga mumpuni. Tapi bolehlah cobalah ditukar dia jadi super sub. Memang sih babak kedua Jens Raven juga nggak terlalu bisa banyak gimana-gimana. Karena permainan timnas kita ketebak banget. Mainnya di sayap itu benar-benar ketebak ya. Mati nggak bisa gerak dari sayap. Pak, ayolah sekarang formasi udah 3-4-3. Ayolah filosofinya diperbaiki lagi permainannya kayak STY lah. Cobalah pelan-pelan yuk.
Ingat Pak Sapri, ini bukan AFF U19 2013 lagi, udah beda bener-bener ya. Semoga bisa improve lagi. Dengar itu Pak Sapri, udah menang aja masih dikritik. Apalagi kalah. Saya teringat dengan ucapan dari Coach Justin bahwa dia mengatakan menang atau kalah itu bukanlah sebuah penilaian yang mutlak, tapi bagaimana para pemain itu bermain cantik di lapangan. Ya, ini buktinya. Mereka menang tapi main gak cantik. Taktik mereka kebaca. Ya, permainan mereka mungkin gak indah, gak elok dipandang mata. Mereka menang, tapi banyak yang mengkritik teman-teman. Saya lihat begitu banyak yang mengkritik karena permainannya yang itu monoton, berarti monoton dan tidak ada kreativitas di dalamnya. Tapi tentu saja Coach Indra Safri mempunyai penjelasannya sendiri. Dia mengatakan pertahanan Kamboja terlalu rapat sehingga dia harus mainkan strategi taktik seperti itu. Tapi untung saja menang teman-teman ya. Ya, jadi ya harus ada inovasi sebenarnya teman-teman. Ya, tapi kembali lagi, netizen Indonesia itu pengen maunya timnas ya, seperti kita melihat bahwa permainan yang cantik yang sudah ditunjukkan oleh timnas senior ya, itu orang udah nggak, makanya biar mereka kalah berapa kali itu pas perempat final, pas mau ke Olimpiade, mereka nggak dihujat, malah pulang diberikan karangan bunga itu karena cantik permainan mereka, mampu melakukan Australia dan ya next ya. Timnas U19 kembali berhasil meraih kemenangan di laga kedua Grup A Piala AFF U19 Kita bersyukur ya menang tuh, di mana skuad Kasuhan Indra Syafri sukses mengamankan 3 Gunting poin rambut berkat besok kemenangan ini. 2-0 atas Panjang. Kamboja. Meskipun begitu, dari sisi permainan tampak masih banyak pengamat lokal maupun asing yang cukup menyoroti gameplay dari Coach Indra. Pasalnya, permainan timnas U19 ini seolah sama sekali nggak ada kreativitas, terutama saat menghadapi tim yang bermain parkir bus. Belum lagi keputusan untuk kembali menaruh Welber Jardim dan Jens Raven di bangku cadangan, membuat banyak pihak makin bingung soal permainan seperti apa yang ingin ditunjukkan timnas U19. Kemudian yang paling bikin greget, tentu saja soal decision making pemain-pemain U19 yang kembali seolah cinta dengan bola, alias banyak dribbling, sesuatu yang kemudian sedikit berubah saat masuknya Welber Jardim dan Jens Raven, di mana mereka seolah dalam tanda kutip mengajari gimana caranya bermain menggunakan visi dengan melakukan 1-2 sentuhan. Nah, kembali kan membahas Pasti soal oleh kritik. pemain Kamboja dengan menerapkan pertahanan Grendel. Walaupun akhirnya kalah 2-0, tapi 2 gol yang tercipta murni semuanya melalui bola mati dan bukan dari Ya, open play. bola mati, bukan open play. Itu yang disayangkan, itu yang dikritik sebenarnya. Berarti seperti itu mau bilang keberuntungan ya bukan juga, tapi itu adalah sebuah usaha dan upaya yang sudah berhasil diraih. Tapi yang masyarakat mau open play, bagaimana mereka membangun serangan, menciptakan peluang, membangun serangan dari open play mereka, menunjukkan bahwa mereka ini gini loh main bola secara tim. Bukan pung pang, ujung ke ujung. Yang misalkan gol. Makanya masyarakat Indonesia nggak puas. Netizen ini bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Menang aja dikritik apalagi kalah. Untung menang. Untung menang teman-teman. Udah main jelek kalah lagi, aduh Pak. Bahaya ini Coach Indra ini. Nih lu pada yang pada takut buat ngekritik tim Kenapa lagi? 19 asuhan Coach Indra Sapri. Kenapa lagi, Gak usah Satu? takut ya. Biar gue yang duluan dah. Jadi intinya timnas kita berhasil menang 2-0 atas Kamboja. Ya terserah lu pada yang pada mau bilang, yalah dasar lu pandit FOMO, dasar lu orang yang gak percaya proses. Terserah. Dari pertandingan pertama sampai pertandingan kedua ini Gak ada perubahan sama sekali cara main. Main lari, umpan lambung, lari, cutback, lari. Dikira lawan tuh kagak nonton apa gimana sih? Nggak cuma itu ya, line up juga nggak diubah sama sekali. Kan kakak masih starter juga nggak ngapa-ngapain. Welber Jardim masuk di babak kedua baru bisa ngubah jalannya pertandingan. Mana sih? Terserah, gue respect banget sama Indra Sapri, gue respect. Cuma menurut gue ya, to be honest menurut gue, terserah lu mau setuju apa enggak. Coach Indra Safri lebih baik sebagai talent scouting aja, buat ngebantu nanti pelatih siapapun yang akan gantiin buat nyari-nyari bibit-bibit aja. Karena secara taktik udah nggak bisa. Lawannya Kamboja loh bro. Gimana ketemunya Australia, gimana ketemu Jepang. Kenapa gue berusaha keras terutama di video ini. Sekarang level kita tuh udah naik bosku. Udah berusaha untuk merangkak dari ASEAN, tapi masih bisa bersaing banget di Asia belum. Cuma udah naik levelnya.
Gak salah dong kalau misalnya kita berekspektasi besar dong, ya nggak? Taktiknya Coach Sapri ini dari 2013 sampai sekarang gitu-gitu aja. Kenapa? Udah lah ya, sampai ketemu lagi ya guys ya. Indra Safri minim taktik guys itu di viral, pertandingan kali teman-teman. ini di pertandingan antara Indonesia U19 melawan Kamboja, di mana pertandingan ini sangat monoton sekali dan Monoton sekali. kita saja yang menonton dari rumah tidak ada rasa aduh, ujung-ujungnya pasti Donitri atau Rizky Afrizal langsung umpan lambung ke kotak penalti, dan itu sangat membuang peluang. Namun di sisi lain memang Kamboja ini bermain sangat rapi di garis pertahanannya sebelum kita mencetak gol. Bahkan Arhan Kakak juga kesulitan, Jens Leven juga kesulitan, sudah digantikan oleh Arhan Kakak. Dan ini semuanya bukan pure ya untuk kesalahannya Arhan Kakak. Jadi kalian yang nonton VT ini jangan menghujat Arhan Kakak. Kalau kalian bilang Arhan Kakak tidak bisa mencetak gol, Jens Leven pun tidak bisa mencetak gol guys di pertandingan melawan Kamboja, dikarenakan rapat barisan dari pemain Kamboja ini. Kalau dari segi permainan memang kita menang, tapi kita kurang puas ya. Kurang puas gara-gara terlalu monoton dalam pertandingan yang membuat hasilnya back kita dari corner kick ya, 2 kali dari corner kick ya, itu Kadek Arel dan Iqbal. Bahkan yang sekarang menjadi top skor adalah back, bukan penyerang guys ya. Jadi stop bagi kalian yang mengkritiki namanya katanya Tukar aja jadi striker aja yang backnya. Janganlah ya kita melakukan kritik yang keras. Kritik membangun itu is okay. Yes, Namun, betul, kritik Bang. yang namanya menghujat berbahaya guys ya. Nah, betul. Jangan sampai Betul ya, itu saya setuju sama Bang. Pemain-pemain muda kita jangan sampai kena mentalnya down gara-gara kalian tuh menghujat yang tidak relevan lah ya. Menghujat, mengkritik, membangun itu oke, tapi kalau udah menghujat yang namanya pemain titipan, kalau seandainya itu berbohong, itu tidak benar, itu adalah berita hoax, kalian itu bisa dituntut guys ya. Jadi mungkin nanti di pertandingan di Piala AFF ini di lawan Timur Leste, pertandingan terakhir, mungkin saja harus ada pembenahan dari Indra Safri. Dan gue harap banget jangan terlalu terpaku dengan sektor sayap lagi, karena itu mudah terbaca. Ini baru lawan Kamboja, belum nanti kalau kita berhadapan dengan Australia yang notabene pesaing terkuat kita di Piala AFF, yang otomatis memberikan dampak yang kurang maksimal. Ya, setuju ya. Kritik membangun, jangan sampai kita menyerang personal apalagi menghujat atau menjatuhkan dan merendahkan pemain ataupun pelatih. Berikan saja kritik. Coach Indra Safri, kenapa permainan atau taktiknya tadi monoton sekali? Sangat mudah dibaca. Tolong dong ubah gaya permainan seperti itu. Itu tidak menghibur kami. Itu membangun. Pasti Coach Indra Safri akan tangkap itu dan oke, saya akan mencoba untuk lebih kreatif. Tapi jangan, Coach, Anda itu keluar saja dari kan. Anda tidak pantas, Anda nggak kreatif. Anda ya juru penjas dan sebagainya. Jangan seperti itu nggak boleh teman-teman ya. Itu nggak boleh sama sekali. Tapi kita berikan kritik yang membangun agar supaya ini bisa semakin hari semakin lebih baik. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pengkritik yang terakhir. Ya, saya pamit dulu. See you on the next video. Tulis kritikan kalian di kolom komentar, tapi yang seperti tadi ya. Saya pamit dulu and God bless. Bye.